sebenarnya dok, seberapa penting sih memang dok air bagi tubuh manusia gitu. Apalagi kan mungkin kita tahu bahwa lebih dari 50% itu komposisi tubuh kita itu terdiri dari air ya dok ya. Mangga dok. Iya, selamat siang semuanya. Jadi kalau misalnya peran air dalam tubuh kita tuh ya jelas sangat penting. Apalagi tadi Pak Ruli udah bilang kan kalau tubuh kita itu orang dewasa sendiri itu terdiri dari 50-60% itu isinya air sebenarnya. Jadi peran penting air pun itu tidak dapat digantikan sama zat-zat lain dalam tubuh kita. Hanya air yang bisa berperan di dalam tubuh kita, itu yang paling banyak itu. Oke, jadi memang karena tidak dapat digantikan oleh zat lain atau senyawa lain ya dok ya, otomatis ya tadi ya jawabannya ya sangat penting ya dok ya, sangat penting. Dan bisa dibayangkan ya sahabat sehat, kebayang kalau misalnya kita aja nggak minum 1 hari aja, wah rasanya kering banget gitu kan, apalagi nggak ada sama sekali ya, artinya memang sangat penting banget ya. Oke dok, sebenarnya dok melihat begitu pentingnya air bagi tubuh kita nih dok, sebenarnya apa aja sih dok peranan atau fungsi air bagi tubuh kita? Iya, pastinya banyak. Yang pertama kan tadi udah kita bilang dia tuh pembentuk sel dalam tubuh kita. Jadi banyak sel itu dibentuk oleh air, kecuali sel-sel lemak itu dibentuknya oleh lemak sendiri. Terus begitu dia juga berperan dalam mengatur suhu tubuh kita. Makanya kan kalau kita misalnya kepanasan, ya kan akan keluar keringat seperti itu. Terus misalnya kalau kita demam, ya tubuh akan mengatur. Misalnya kita jadi berkeringat setelah demam kayak gitu, mengeluarkan airnya kayak gitu, itu mengeluarkan panas dalam tubuh kita. Terus juga dia bisa sebagai pelarut zat-zat gizi seperti vitamin B, vitamin C itu kan dilarutkan dalam air gitu. Terus juga membantu dalam proses pencernaan, karena kalau misalnya fesis kita sendiri itu kurang cairan gitu, jadi susah untuk keluar kayak gitu. Terus juga transportasi zat-zat ke dalam sel-sel targetnya gitu. Terus juga bisa jadi pelumas sama lubrikan buat sendi-sendi kita. Dan terus juga kayak yang setiap hari kita lakukan ya berkemih, ya itu kan pengeluaran zat-zat sisa lewat air sebenarnya gitu. Yang benarnya dok, kalau dari dunia medis atau secara kedokteran nih dok, kebutuhan air bagi tubuh kita mungkin sehari itu harus berapa banyak sih dok? Ya, jadi emang kebutuhan air tiap-tiap orang tuh berbeda sebenarnya. Apalagi tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas fisik kita setiap hari, dan kondisi-kondisi tubuh kita. Misalnya mungkin ada sakit-sakit tertentu kayak gitu. Nah untuk usia kita sendiri nih yang dewasa, yang 18 sampai 50 tahun, yaitu kita tuh harus minum, kalau perempuan minimal 1,75 liter atau sekitar 7 gelas sehari. Dan kalau untuk laki-laki minimal 8 gelas per hari. Kayak gitu. Saya minum ada sih dok, tiap hari misalnya ya antara 1,7 sampai 2 liter terpenuhi sih. Cuman bukan air putih atau enggak air mineral lah ya kita bilangnya berarti dok ya. Ya mungkin kurang lebih setengah liternya saya minum teh manis dok, udah gitu. Setelah teh manis saya suka lagi beli sirup misalnya dok. Nah baru habis itu siangan atau sore saya minum air putih, malamnya saya suka bikin lagi misalnya teh manis lagi, atau misalnya kopi, atau misalnya minum yang lain. Air sih, tapi ada rasa dan kandungan lain di dalamnya biar agak enak di lidah. Itu sebenarnya gimana dok? Bermasalah nggak dok sama, maksudnya apakah itu juga bisa dijadikan patokan, konsumsi airnya jumlahnya terpenuhi? Oke. Kalau untuk kayak yang teh, kopi, soda, sport drink, ya itu kan sebenarnya tetap mengandung air kan di dalamnya. Jadi sebenarnya ikut terpenuhi juga sih. Cuma balik lagi, kalau yang kayak soda itu sama kayak sport drink kan itu mengandung kalorinya banyak ya, lebih banyak daripada air. Air itu sama sekali nggak ada kalorinya. Tapi kalau yang kayak gitu kan tinggi kalori, tinggi gula, yang bisa berbahaya bagi kesehatan sendiri kayak gitu. Tapi sebenarnya lewat itu pun terpenuhi juga gitu, hidrasi kita tuh sebenarnya. Sebenarnya memang air itu ada kandungannya dok, atau
yang maksudnya yang bermanfaat itu ya, yang langsung diserap oleh tubuh, atau memang ya hanya air aja? Kalau misalnya kita bilang soal air berarti ya cuma H2O aja, atau harus ada kandungan khusus kah dok yang terkandung di air buat bermanfaat buat tubuh kita? Itu gimana dok? Ya, jadi kalau air sendiri tuh yang bermanfaat bagi tubuh sejauh ini yang diteliti yaitu air mineral, karena selain ada air yang ada H2O di dalamnya, ada juga kandungan-kandungan mineral yang baik bagi tubuh kita seperti magnesium, natrium, dan sebagainya. Itu kan bisa terkandung dalam air gitu. Dan itu baik bagi tubuh kita. Justru yang kalau kita minum air yang kan sekarang banyak tuh istilahnya Pak di air mineral, air dalam kemasan gitu kan. Air dalam kemasan itu sudah melewati proses destilasi atau demineral gitu. Nah itu air betul, yang tanpa mineral, iya kan? Nah itu tuh justru kalau diminum dalam jangka waktu yang lama, yaitu nggak bagus bagi kesehatan kita gitu. Karena mineral tuh juga penting dalam tubuh kita. Nih dok, pertanyaannya, apakah betul kalau kita rajin minum air putih bakal jadi gentong? Diet maksudnya dok, mungkin diet dengan air putih. Itu gimana dok? Ada mungkin yang kalau misalnya mungkin ada kalau lapar udah minum air begitu. Gimana dok dari sisi kesehatannya dok? Mungkin bisa dijawab, silakan dok. Iya, kalau misalnya rajin minum air, ya itu balik lagi tadi Pak, lihat lagi kita minum airnya kayak gimana, air putih atau air yang berasa salah satunya gitu kan. Kalau air yang berasa tentu punya kandungan gula, tentu punya kandungan-kandungan lain yang kalorinya akan lebih tinggi daripada air putih. Nah kan air putih sendiri itu kalorinya 0. Jadi minum sebanyak apapun air putih itu nggak akan mempengaruhi berat badan kita. Justru membuat salah satu faktor diet yang dibilang kan minum air putih itu cukup, harus minum air yang cukup gitu. Karena rasa haus itu pun memicu rasa lapar sebenarnya. Gitu. Jadi kalau kita kurang dalam minum air putih, kita akan cenderung merasa kayak, oh aku tuh kayaknya lapar deh gitu. Padahal sebenarnya kita tuh haus gitu. Tubuh kita tuh kekurangan air sebenarnya kayak gitu. Jadi justru dengan kita minum air putih cukup, itu akan membantu kita dalam diet sebenarnya gitu. Jadi memang tetap. Tapi nggak cukup. Boleh dok, lanjut dok, silakan. Nggak cukup juga hanya minum air putih, kita nggak usah makan, nggak juga, tetap harus gitu, kalorinya harus tercukupi, tapi airnya juga harus cukup gitu. Siang dok mau bertanya bagaimana cara mengukur kebutuhan air untuk tubuh pada masing-masing orang. Nah mungkin ini kan karena kan umur atau berat badan kali berpengaruh mungkin ya dok ya. Dan apakah ada tanda-tanda dari tubuh yang menandakan kalau atau bahwa kita kekurangan air? Silakan dok. Oke, kalau untuk mengukur kebutuhan air ya bagi tubuh kita masing-masing, yang paling gampang itu kalau kita dewasa yaitu udah pasti harus 8 gelas, minimal 8 gelas per hari itu harus kalau untuk laki-laki, dan untuk perempuan itu 7 gelas. Yang membedakan misalnya dia anak-anak yang mungkin kebutuhannya masih lebih sedikit, masih 6 gelas, 7 gelas gitu. Karena kan juga berat badannya juga belum sampai seperti kita dewasa gitu kan. Kalau udah di atas 12 tahun ya sudah seperti orang dewasa aja, harus minimal 7-8 gelas per hari. Terus yang membedakan juga misalnya dalam keadaan kalau wanita tuh lagi dalam keadaan hamil misalnya, nah itu beda lagi. Biasanya dia harus menambah 1 gelas lagi. Dan ibu menyusui juga beda lagi, biasa harus nambah 3 gelas lagi, seperti itu. Terus kalau tanda-tanda tubuh kita kekurangan air, ya banyak sebenarnya. Yang pertama yang paling gampang kita rasakan itu rasa haus kan, kita merasa haus. Tapi biasanya kalau kita minum minuman yang lebih berasa, atau yang misalnya teh, kopi, seperti itu cenderung membuat rasa haus kita tuh akan berkurang. Kita cenderung merasa, oh aku udah minum cukup nih kayaknya, padahal apa yang kita minum itu belum sesuai gitu, belum tercukupi kayak gitu. Terus juga bisa juga paling gampang kita lihat itu dari warna berkemih kita sendiri, lihat warna pipis kita itu gimana gitu. Kalau udah mulai kekuningan, ya pasti kita akan sebenarnya sudah kekurangan air sebenarnya gitu. Kayak gitu. Terus dampak-dampak lain juga banyak, misalnya
konsentrasi kita terganggu, itu yang jangka pendek ya, konsentrasi terganggu, mood jadi terganggu kayak gitu ya. Kayak ada iklan air mineral aja dulu Pak, itu kan karena kurang dia gitu kan, jadi kurang air nggak jadi konsen, ya, Dok, ya. kurangnya ada konsen. Nah itu benar tapi. Kalau misalnya kita ada dalam kondisi yang ternyata kurang terhidrasi Dok, mungkin bisa diperjelas lagi Dok sebenarnya Dok. Resiko apa sih Dok sebenarnya yang bisa muncul, yang bisa kita alami jika tubuh kita kekurangan cairan? Silakan Dok. Ya, jadi kalau menurut penelitian itu ada dua kan dampaknya, dampak yang kita rasakan saat ini juga, misalnya saat kita kekurangan cairan, atau bisa juga dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan kayak gitu. Nah kalau dampak jangka pendeknya sendiri, efeknya itu kalau kita kekurangan minum ya, kalau kita kurang minum ya jelas tubuh kita akan merasa haus yang pertama, terus juga bisa terus mulut kita terasa kering, atau itu tuh udah kekurangan banget berarti ya, udah kekurangan cairan banget tuh sampai mulut terasa kering, terus juga matanya kerasanya kering gitu. Bisa juga jadi konsentrasinya kita berkurang kayak gitu, mood kita jadi nggak stabil, jadi emosian gitu. Sebenarnya mungkin kita kurang minum di situ gitu, atau misalnya kok aku jadi pelupah ya gitu. Nah itu bisa juga jadi karena kita kekurangan minum gitu. Terus kalau dampak jangka panjangnya sendiri itu efeknya itu juga banyak dan berbahaya gitu bagi tubuh kita. Misalnya bagi ginjal kan, kalau misalnya kita kurang minum, beban di ginjal kita kan semakin bertambah ya. Akhirnya ginjal sendiri pun cenderung lebih cepat untuk terjadi kerusakan seperti itu. Terus juga bisa juga memicu banyak penyakit-penyakit kronik kayak misalnya penyakit jantung, obesitas, DM, ataupun stroke. Itu tuh bisa karena kita kekurangan minum. Karena menurut penelitian ada hormon yang dikeluarkan ya, jadinya kita tuh lebih cenderung bisa untuk lebih cepat terkena kayak gitu, kayak penyakit-penyakit kronik itu kayak gitu sih. Penutup aja sih Dok ini Dok, mungkin tips atau mungkin pesan terkait dengan air minum ini Dok, peran pentingnya air bagi tubuh kita nih Dok, buat viewers kita, buat sahabat sehat yang sedang bergabung sama kita di sini Dok. Tips atau pesan sebagai penutup Dok, silakan Dok. Iya, oke. Pokoknya pesan penutup sebagai kita sehari-hari dalam aktivitas kita ya tentu jelas kita tetap harus tercukupi kebutuhan air minum kita setiap hari, walaupun sekarang tantangannya nggak mudah karena kita harus menerapkan protokol kesehatan di mana-mana gitu. Di kantor juga tetap harus, di mana-mana juga tetap harus, apalagi kalau bersentuhan dengan orang kita harus terus pakai masker dan sebagainya gitu. Akhirnya mungkin salah satu tantangan yang menjadi tantangan kita sekarang ya bagaimana tetap mencukupi kebutuhan air kita di tengah kita harus pakai masker, walaupun dalam keadaan kerja pun dalam ruangan kita harus tetap pakai masker, tapi ya jangan lupa kalau kita harus tetap minum dengan cukup, kalau bisa setiap jam kita harus tetap minum, walaupun kita nggak ngerasa haus, nggak apa-apa, emang rasa haus tuh muncul tuh kalau tubuh kita tuh udah kekurangan banget sebenarnya, jadi kayak mulut udah terasa kering, oh kayaknya aku haus nih, aku harus minum. Nggak perlu tunggu seperti itu, tapi kita harus minum tiap jam, kalau bisa tiap jam 1 gelas, tiap jam bisa, nggak apa-apa gitu. Walaupun kita harus jangan nunggu haus gitu ya, apalagi. Iya, walaupun harus berkemi berkali-kali ya nggak apa-apa. Justru kan semakin kita minum banyak, malah urin kita kan semakin jernih tuh, berarti ya semakin baik tubuh kita tuh terhidrasinya cukup gitu. Terus juga selalu bawa minum ya setiap beraktivitas, nggak cuma olahraga aja bawa minum gitu. Ke kantor pun harus bawa minum, kan pasti harusnya di kantor tersedia ya air minumnya gitu, tinggal kita punya wadahnya aja kayak gitu, atau pakai wadah ya kayak gini juga boleh, aku nggak liatin mereknya, kayak gini boleh, terus misalnya di gelas boleh, yang penting tubuh kita tuh harus tetap tercukupi gitu minumnya. Terus juga setiap habis makan harus minum, jangan lupa, jangan makan terus tapi nggak minum gitu, itu salah juga kayak gitu. Itu sih paling yang bisa aku bagiin. Terima kasih dokter, selamat siang, selamat beraktivitas kembali dok. Iya, terima kasih.